Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandia Pratama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dengan NIM A1C020200. Baik, di sini saya ingin membahas sedikit mengenai usaha kecil saya, yaitu daun kelor. Yang dimana biasanya daun kelor ini dimanfaatkan hanya untuk direbus. Kemudian di sini saya ingin berinovasi sedikit mengenai sebuah daun kelor. Selama ini daun kelor hanya diolah sebagai makanan yang tidak mempunyai umur simpan panjang. Kemudian sayuran daun kelor ini ingin saya modifikasi menjadi makanan ringan, menjadi sebuah stik, yang dimana kehadiran inovasi dari daun kelor ini diharapkan bisa menambah nilai ekonomis bagi para penanam daun kelor, dan dimana mempunyai manfaat kesehatan yang luar biasa. Kemudian tujuan kami memproduksi stik daun kelor tersebut adalah satu, agar minat dari masyarakat untuk mengkonsumsi sebuah sayuran, salah satu sayuran yaitu stik daun kelor itu sendiri. Kemudian yang kedua, membuat menjadi salah satu makanan yang digemari oleh kalangan masyarakat, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai lanjut usia. Kemudian yang ketiga, serta bisa menjadi salah satu variasi dari beberapa jenis snack yang berupa stik yang beredar di pasaran. Kemudian masalah pelanggan. Pelanggan yang kami targetkan di sini adalah mulai dari anak kecil sampai dewasa, di mana harga stik daun kelor itu sendiri sangat terjangkau. Produk stik daun kelor ini diharapkan untuk masyarakat yang kurang menyukai sayur, dan agar bisa mengkonsumsi sayur dan mendapatkan manfaatnya. Gambaran umum dari produk usaha kecil stik daun kelor ini bukanlah usaha yang benar-benar baru di pasaran. Hal ini dikarenakan karena apa? Kuliner yang sudah menjalar ke semua tempat, tetapi masih jarang ada yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, saya mencoba mengemas sebuah usaha kecil stik daun kelor ini sebagai suatu usaha yang berbeda dengan usaha sejenis yang beredar di pasaran. Kemudian alat dan bahan yang saya gunakan untuk produk stik daun kelor itu sendiri antara lain yaitu yang pertama alat mesin pencetak, yang kedua mesin proses kemasan, yang ketiga blender, yang keempat sendok, garpu, baskom, piring, kompor, tabung gas, dan bahan-bahan untuk memproduksi stik daun kelor ini antara lain yaitu daun kelor itu sendiri, tepung terigu, garam, telur, bawang putih, bawang merah, plastik pengemasan, minyak goreng, mentega. Lanjut ke tahap produksi. Yang pertama adalah membersihkan daun kelor dan membuang daun kelor yang rusak, lalu blender daun kelor. Kemudian yang kedua, ayak tepung, kemudian masukkan bumbu halus dan telur, garam, secukupnya, ulin sampai merata.
Kemudian yang ketiga, daun kelor yang sudah di blender tadi dimasukkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit. Setelah garis pipihkan adonan dan bentuk stik seperti stik ya. Yang kelima, setelah itu goreng adonan stik yang sudah dibentuk hingga berwarna kuning keemasan, itu tandanya sudah matang. Lalu yang keenam, tiriskan minyak dan stik daun kelor siap dihidangkan. Kemudian untuk strategi pemasaran usaha kecil stik daun kelor ini adalah yang pertama, memberi varian rasa kepada stik daun kelor, yaitu pertama melalui level 1, level 2, level 3, dan lain-lain. Kemudian memberikan kemasan yang menarik. Kemudian menjual produk stik daun kelor ini dengan harga yang lumayan terjangkau. Ya, memang terbilang terjangkau. Kemudian menyebarkan foto mengenai keunggulan sebuah stik daun kelor beserta jangan lupa manfaatnya juga. Kemudian yang kelima, menawarkan produk yaitu melalui online, yaitu Instagram, WA, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian kami melayani, yaitu kami sebagai agen daun kelor itu sendiri melayani pemesanan sebanyak-banyaknya untuk pengepul daun kelor yang ingin membuka usaha demi kemajuan usaha kecil kami. Kemudian di sini saya menganalisis sebuah kekuatan dari stik daun kelor itu sendiri, yaitu adalah banyak disukai konsumen karena memiliki manfaat. Kemudian stik daun kelor ini sangat murah dan mudah didapatkan. Kemudian di sini juga dapat dinikmati oleh semua umur. Semua umur itu tidak mengenal umur lah, dari kecil sampai lanjut usia bisa mengkonsumsi stik daun kelor itu sendiri dan cocok dijadikan sebuah oleh-oleh ketika pulang kampung. Kemudian kelemahan di sini, kelemahan stik daun kelor ini adalah sasaran untuk pembeli yang terutama dalam penikmat pelanggan, karena produk kami ini masih baru, masih belum ada yang banyak mengenal, kami masih mengembangkan usaha kami, dan lain sebagainya. Kemudian peluang di sini, peluang stik daun kelor itu sendiri agar mudah dinikmati oleh para konsumen dan peluang produk ini cukup besar karena banyak peminatnya karena masih baru. Kemudian membuat rasa penasaran kepada konsumen yang mengkonsumsi stik daun kelor ini, karena ingin membuktikan sebuah khasiat dari daun kelor itu antara lain yaitu peradangan, membunuh sel-sel kanker, kemudian penyakit jantung, dan lain sebagainya. Kemudian ancaman produk ini terdapat kesulitan mendapatkan sebuah pelanggan tetap karena penjualan kami masih sekiranya terbatas karena alat-alat yang belum memadai, usaha masih kecil, dan lain sebagainya. Lanjut,
Kemudian untuk menerima tanggapan langsung dari konsumen mengenai stick down calor ini, untuk kami menjualnya menggunakan media promosi terlebih dahulu kepada tiap-tiap daerah, memberikannya gratis, kemudian mendengarkan bagaimana masukan dari konsumen, tanggapannya langsung, seperti apa rasanya, bentuk kemasannya jelek apa buruk apa baik, kemudian apakah dibutuhkan varian baru, dan lain sebagainya. Demikian presentasi stick down calor kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.